Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saya Ramai Dayat, CGP Angkatan 9 Kota Padang Panjang yang berasal dari SD Negeri 7 Padang Panjang Timur. Izin mengambil dokumentasi untuk melaksanakan aksi nyata modul 3.3 perbaikan Bagja bagian B dan A terkait dengan program yang berdampak bagi peserta didik. Tujuan dari kegiatan ini atau aksi nyata ini yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan B dan A berdasarkan modul prakasa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahap demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan sebelumnya. Jadi pada tahap ini, Bapak Ibu semuanya, kita berdiskusi terkait dengan pembuatan program yang akan berdampak kepada peserta didik. Program ini melalui prakarsa perubahan Bagja, di mana B-nya itu adalah buat pertanyaan umum, sedangkan yang A-nya ambil pelajaran. Maka dari itu, pada video ini atau aksi nyata ini akan dilaksanakan dua tahapan ini. Untuk itu, saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya, kita dapat hadir penuh di dalam aksi nyata ini, merumuskan program yang akan berguna, yang akan berdampak bagi peserta didik kita. Nanti di video ini atau di aksi nyata ini akan ada dua pertanyaan pada bagian B dan 5 pertanyaan pada bagian A. Bisa kita mulai Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Pada pertanyaan tahapan B, buat pertanyaan umum. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kita dapat meningkatkan pelaksanaan karakter baik bagi peserta didik. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat meningkatkan pelaksanaan karakter baik peserta didik? Baik, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan coba menjawab. Ada tadi pertanyaan tadi, bagaimana kita dapat meningkatkan pelaksanaan karakter baik peserta didik. Jadi di sini kita mungkin bisa akan jelaskan untuk dapat meningkatkan pelaksanaan karakter baik peserta didik. Yang pertama sekali, jelas kita sebagai seorang guru bisa memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi peserta didik. Keteladanan dan contoh yang baik ini akan memudahkan peserta didik memahami, meniru, dan mencontoh yang baik tersebut. Jadi memudahkan penerapan nilai-nilai karakter atau karakter baik peserta didik. Jadi itu salah satunya. Kemudian tentu sangat penting sekali kita menyampaikan bagaimana pentingnya nilai-nilai moral ini, nilai-nilai karakter baik ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga untuk meningkatkan pelaksanaan karakter baik ini juga
juga bisa kita berikan, misalkan kita memberikan atau membuat aturan kelas, keyakinan kelas, aturan kelas atau kesepakatan kelas, atau disebut juga dengan keyakinan kelas, sehingga dengan adanya keyakinan atau kesepakatan kelas ini, peserta didik diajarkan untuk disiplin, gitu. Kemudian juga mungkin membiasakan peserta didik untuk saling membantu. Bisa saling membantu dengan temannya, bisa membantu guru, atau membantu apa yang bisa mereka bantu dan apa yang bisa mereka kerjakan. Pada temannya mungkin bisa membantu teman yang merasa kesulitan dalam belajar, atau bisa jadi dengan melihat guru yang mungkin bawaan berat dia bantu, artinya dia juga peduli, nampak pedulinya di situ. Kemudian juga bisa juga dengan memberikan penghargaan atau apresiasi. Dengan adanya penghargaan dan apresiasi ini, peserta didik termotivasi dan menambah semangatnya untuk bisa menerapkan nilai-nilai karakter baik ini. Saja, barangkali ada teman lain yang bisa menambahkan. Terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa dari Ibu Reni. Dari tanggapan yang diberikan oleh Ibu Reni, kita menangkap bahwa yang pertama itu kita memberikan tauladan kepada peserta didik. Yang kedua, kita menerapkan kesepakatan kelas. Setidaknya ada seperti itu yang disampaikan oleh Ibu Reni. Tadi ada poin-poin penting yang disampaikan oleh Ibu Reni. Terhadap Bapak Ibu lainnya, apakah ada tanggapan atau setuju yang disampaikan oleh Ibu Reni? Dipersilakan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk tanggapan yang diberikan oleh Ibu Reni tadi, saya sendiri juga setuju, di mana kita mencontohkan sebagai guru karakter baik itu seperti apa, kemudian juga membuat kesepakatan kelas. Tambahan sedikit dari saya, kita sebaiknya dan sudah terlaksana juga ya Pak ya, sekolah menyediakan sebuah program di mana anak itu memang ada kegiatan yang menunjukkan pembiasaan dalam berkarakter. Salah satu contoh yang sudah kita laksanakan, pembiasaan melaksanakan sholat berjamaah. Di sana kita bisa melihat karakter anak dalam beribadahnya, bagaimana disiplinnya, kemudian bagaimana mereka melaksanakan ibadah itu dengan tertib. Kemudian ada program operasi semut yang kita laksanakan setiap pagi setelah berbaris menjelang masuk kelas. Kita membiasakan anak-anak untuk mengambil sampah yang berserakan di halaman maupun yang ada di kelas sebelum kita belajar. Jadi pembiasaan seperti itu mengajarkan anak-anak kita untuk menjaga kebersihan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Fani atas tanggapannya. Yang kita tangkap dari tanggapan Ibu Fani yaitu membuat sebuah program atau beberapa program sehingga karakter anak itu menjadi terbiasa. Nah, sudah terlaksana di setiap kelas ya, Ibu, di kelas 6, di kelas 4, kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas tanggapan Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua,
yaitu mengapa kita perlu meningkatkan pelaksanaan karakter baik peserta didik kita. Mengapa kita perlu? Mungkin ada dari Bapak Ibu semuanya yang menanggapi terlebih dahulu. Dari Ibu Elvin. Terima kasih sebelumnya Bapak Rahmat. Terima kasih sebelumnya Bapak Rahmat terkait pertanyaan yang kedua tadi, yaitu mengapa kita perlu meningkatkan pelaksanaan karakter baik bagi peserta didik. Menurut pendapat saya, sejalan dengan pendapat dari Bu Reni dan Ibu Sadi tadi, bahwa perlu sekali kita terapkan atau perlu sekali kita melakukan pembiasaan karakter baik kepada siswa kita, seperti yang telah kita terapkan di sekolah ini, seperti sholat berjamaah, baik itu sholat duha maupun sholat zuhur berjamaah, praktek karakter baiknya operasi semut, di mana pembiasaan karakter baik ini akan menjadi satu modal dasar bagi peserta didik kita untuk dapat bersikap atau bertindak lebih baik di lingkungan yang lebih luas. Tidak hanya di lingkungan sekolah, kita harapkan pembiasaan karakter baik ini dapat diterapkan siswa kita juga di lingkungan yang lebih luas, baik itu di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan masyarakatnya. Jadi menurut pendapat saya seperti itu, kita harus terus memupuk siswa atau peserta didik kita ini untuk selalu meningkatkan karakter baiknya, karena itu menjadi modal utama baginya dalam kehidupannya itu. Baik, luar biasa sekali tanggapan yang disampaikan oleh Ibu Elmi, yaitu yang mungkin bisa diringkas, kebiasaan ini sangat penting supaya berefek atau menjadi sebuah kebiasaan yang nanti akan terlaksana di lingkungan sekitarnya, bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang Ibu. Benar apa yang disampaikan Bu Elvi tadi, mungkin ini sekedar menambahkan mengapa kita perlu meningkatkan pelaksanaan karakter baik peserta didik. Mungkin di sini pelaksanaan karakter peserta didik ini perlu ditingkatkan karena karakter baik yang dimiliki oleh peserta didik ini akan dapat menghasilkan peserta didik yang tidak hanya pengetahuannya saja yang baik, tapi karakter yang baik dan berkualitas. Di samping juga mereka juga harus mempunyai keterampilan yang bisa dijadikan modal dasar nantinya untuk masa depan anak didik tersebut. Jadi karakter baik ini perlu ditingkatkan supaya peserta didik ini tidak hanya
bagusnya itu baiknya bukan di pengetahuan saja, tapi di karakternya ini berkualitas dan berkualitas. Di samping juga keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut bisa dijadikan modal dasar nantinya di masa depan anak-anak didik kita. Baik, luar biasa sekali tanggapan dari Ibu Leni. Senada dengan yang disampaikan oleh Bu Elmi supaya nanti bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Baik, Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya, mungkin ada tambahan pertanyaan dari saya, yaitu terkait dengan karakter yang ada di lingkungan kita, terkhusus kepada peserta didik. Menurut Bapak Ibu semuanya, bagaimana keadaan sekarang terkait dengan karakter yang dimunculkan oleh peserta didik kita? Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu semuanya, karakter yang ada sekarang yang dimunculkan oleh peserta didik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanggapi bagaimana karakter anak kita yang kita lihat sekarang ini sangat berbeda dengan karakter kita zaman dahulu, di masa kita sekolah dahulu. Mungkin di antaranya dipengaruhi oleh HP. Karena di dalam HP itu tidak semuanya bagus. Apalagi kita sebagai guru dan sebagai orang tua mempunyai peran yang sangat penting bagi anak kita dalam memberikan arahan atau bimbingan dalam menggunakan HP itu. HP itu apabila digunakan untuk hal-hal yang mendukung, seorang anak itu pasti akan berhasil. Tapi apabila anak itu sudah membuka yang tidak harus dia lihat, itu akan mempengaruhi kepada karakter anak. Contohnya saja, bagi anak SD yang sering melihat film yang suka berkelahi, maka dia akan praktekkan kepada adiknya dan kepada temannya, karena dia sudah terbiasa melihat itu. Tapi bagi anak yang dituntun, diperhatikan, diarahkan oleh orang tuanya kepada hal-hal yang positif, menambah ilmunya dari HP, melihat jawaban-jawaban sekolahnya dari HP, maka itu akan menambah nilai yang baik bagi anak. Seperti juga kita memasukkan anak itu les. Kalau dia menggunakan HP-nya itu untuk yang baik, untuk menambah pelajarannya, maka itu adalah akan membentuk karakternya yang bagus. Tapi sebaliknya, apabila seorang ibu atau orang tua membiarkan anaknya, asal anaknya diam, asal anaknya tidak menangis, dia perbolehkan melihat HP, sudah terbuka hal-hal yang tidak baik, kemudian dipraktekkan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumahnya, itu akan membentuk karakter yang tidak baik bagi anak. Mungkin itu sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak semuanya, mungkin itu jawaban tambahan dari Ibu Erna, yaitu mungkin jika kita ringkas karakter yang ada sekarang di sekolah kita mungkin masih ada yang jauh dari harapan kita, masih ada. Bukan berarti tidak ada yang berkarakter baik, namun masih ada yang belum sesuai harapan kita. Begitu Ibu semuanya. Salah satu pengaruhnya tadi yang disampaikan Bu Erna adalah pengaruh HP yang tidak sesuai dengan fungsinya. Baik, terima kasih Bu Erna.
Baik, anak-anak Bapak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, Bapak meminta waktu Ananda semuanya untuk sedikit berdiskusi tentang beberapa pertanyaan terkait dengan karakter Ananda semuanya yang Ananda lakukan baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan bermain. Nah, tapi kita fokuskan yang ada atau yang Ananda lakukan di sekolah. Bisa Bapak minta waktunya? Bisa kita mulai diskusi? Nah, nanti akan ada dua pertanyaan. Masing-masing satu pertanyaan akan Bapak sampaikan, lalu Ananda semua Bapak minta tanggapan terkait dengan pertanyaan tersebut. Bisa kita mulai pertanyaannya? Bisa. Nah, Bapak minta semua Ananda mematuhi kesepakatan kelas yang telah kita buat, teratur dalam diskusi dan mendengarkan pendapat teman-teman Ananda semuanya. Diskusi kita mulai. Sip. Baik, anak-anak Bapak semuanya, sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, akan ada dua pertanyaan yang akan Bapak sampaikan kepada Ananda semuanya. Ananda semuanya boleh nanti secara bergantian angkat tangan lalu berdiri menyampaikan pendapatnya. Aturannya dalam menyampaikan pendapat ini adalah yang menyampaikan pendapat pelan-pelan, jelas, angkat tangan, berdiri, yang mendengarkan hargai teman yang menyampaikan pendapat tersebut. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana kita dapat meningkatkan pelaksanaan karakter baik bagi peserta didik, bagi kita semuanya? Mengerti yang Bapak sampaikan pertanyaannya? Nah, silakan. Siapa yang mau menyampaikan pendapat terlebih dahulu? Supaya dulu tadi sudah Naila terlebih dahulu. Menghormati guru yang sedang berbicara. Oke, menghormati guru yang sedang berbicara. Lagi Menerapkan hal yang baik. menerapkan hal yang baik. Saling tolong menolong. Membuang sampah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuli teman. Ada. Tidak boleh menyinggung perasaan orang lain saat berbicara. Tidak boleh menyinggung perasaan orang lain saat berbicara. Ariel, Saling membantu sesama orang lain. saling membantu sesama orang lain. Alika terlebih dahulu. Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Oke, saling menghormati, menghargai sesama teman. Tere, berdiri nak. Oke, sama-sama Alika boleh. Ini dia. Tidak boleh memotong Tidak boleh memotong pembicaraan orang. Kita tidak boleh menuduh orang lain. Tidak boleh menuduh orang lain. Rafli, Bicara sopan dan baik. bicara sopan dan baik. Nada, mendahulukan orang tua orang yang lebih tua untuk berbicara. Alika, tidak boleh berkata kotor. Ada lagi nak? Ini yang barisan depan ada. Tidak, bayar, cukup sama-sama teman yang lain. Rafli, Tidak bicara kotor. tidak bicara kotor. Oke, bagus. Adil, Saling membantu sesama teman. saling membantu sesama teman. Nah, saya silakan dong. Tidak membeda-bedakan teman. Tidak membeda-bedakan teman. Nada, nah, silakan. Tidak mengejek teman dalam berbicara. Tidak mengejek teman dalam berbicara. Lagi, Tidak mengelak berbicara orang tua. tidak menyela pembicaraan orang tua. Nah, tepuk tangan untuk kita semua terlebih dahulu. Nah, bagus pendapat Anda semuanya. Pendapat tersebut yang Anda sampaikan tersebut sudah bagus-bagus semuanya terkait dengan pertanyaan yang pertama.
perilaku-perilaku tersebut yang tidak boleh Anda lakukan baik di sekolah, di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, kita fokuskan di lingkungan sekolah, banyak perilaku yang tidak boleh Anda lakukan. Dan sebaliknya banyak perilaku yang dapat Anda lakukan. Perilaku yang baik atau yang buruk? Baik. Yang baik. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa kita perlu meningkatkan pelaksanaan karakter baik peserta didik? Siapa yang mau bayar? Berdiri nak. Supaya kita terlatih untuk bersikap baik. Oke, supaya kita terlatih untuk bersikap baik. Siapa lagi? Taslim. Agar kita bisa akrab dengan teman. Supaya kita akrab dengan teman, bagus. Supaya kita tenang. Supaya kita tenang, bagus. Nah, Supaya tali persaudaraan kita tidak terputus. supaya tali persaudaraan kita tidak terputus, bagus. Nada. Karena di dalam agama Islam tidak boleh berbicara yang buruk. Oke, dimanapun kita berada. Oke, bagus sekali. Menurut Nada, karena di dalam dulu nak. Oke, bagus. Karena di dalam agama kita tidak boleh berbicara buruk dimanapun kita berada. Oke, siapa lagi nak? Alika. Kita nyaman di sekolah. Supaya kita nyaman di sekolah, bagus sekali. Siapa lagi? Ada? Ada nak? Bagus sekali. Nah, untuk jawaban yang kedua tadi jawabannya bervariasi. Ada tadi apa? Bapak mendengar jawaban Nada, jawaban Faya, jawaban semuanya. Bapak rangkum supaya kita nyaman di sekolah. Lalu ada jawaban berikutnya, karena di dalam agama kita tidak boleh berbicara yang tidak baik. Berbicara yang tidak baik itu adalah perilaku yang tidak baik juga kan? Dalam artian kita di sekolah harus berperilaku apa nak? Baik. Paham dengan kedua pertanyaan tersebut? Paham. Bapak cukupkan. Ada yang perlu didiskusikan lagi? Tidak. Oke, bagus. Bapak, anak-anak Bapak semuanya, Bapak ucapkan terima kasih atas waktunya. Kita cukupkan diskusi hari ini terkait dengan dua pertanyaan ini sampai di sini. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Semoga diskusi ini membawa dampak yang positif untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjut ke bagian A, yaitu tahapan ambil pelajaran. Pada tahapan ini akan ada 5 pertanyaan yang akan diajukan. Yang pertama yaitu pertanyaannya adalah, kegiatan seperti apa yang dapat meningkatkan pelaksanaan karakter baik bagi peserta didik? Mungkin Bapak Ibu yang ingin, Ibu Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan tentang kegiatan Yang memberikan kegiatan kegiatan yang dapat meningkatkan karakter baik bagi peserta didik. Di sini mungkin yang pertama sekali kebiasaan yang kita lakukan di sekolah seperti kita melaksanakan kerja bakti atau gotong royong yang mungkin di sekolah kita sudah kita biasakan 2 kali dalam sebulan kita melaksanakan gotong royong bersama untuk membersihkan lingkungan sekolah kita. Kemudian ada lagi kegiatan yang kita lakukan setiap pagi yaitu kebiasaan bersalaman
ketika siswa kita akan memasuki kelas masing-masing. Kemudian lagi setiap datang waktu sholat, maka kita sudah membiasakan pada siswa-siswa kita di sekolah untuk sholat berjamaah di sekolah dulu sebelum meninggalkan sekolah. Mungkin itu yang dapat saya berikan sebagai tanggapan. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu Yun. Tadi kita simpulkan bahwa yang pertama kegiatannya yaitu gotong royong atau kerja bakti, yang kedua bersalaman di pagi hari atau pulangnya sesudah atau sebelum belajar dimulai, yang ketiga yaitu kegiatan sholat berjamaah sebelum pulang, begitu. Mungkin ada yang perlu ditambahkan oleh Ibu Bapak semuanya. Mungkin sekedar menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yun Haris tadi. Saya juga kebiasaan ini, misalkan kita membiasakan anak, mendidik anak untuk biasa anak didik kita untuk melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis, dan juga kita biasakan anak untuk belajar peduli pada lingkungan. Kalau ada sampah, tolong ambil, masukkan ke tong sampah tanpa disuruh, gitu kan ya. Jadi kita ajak anak untuk peduli lingkungan. Terus kita biasakan anak untuk jujur, misalkan di kantin ada kantin jujur gitu namanya. Dan banyak lagi cara-cara kita membiasakan untuk membentuk atau menanamkan karakter baik ini pada peserta kita. Itu saja dulu barangkali. Baik, luar biasa sekali tambahan yang disampaikan oleh Ibu Reni. Terkait dengan pertanyaan satu, apakah ada tambahan lain atau kita lanjutkan saja Bapak Ibu semuanya? Yang kedua yaitu pertanyaannya adalah apakah sudah ada kebijakan SD Negeri 7 Padang Panjang Timur yang membuat peserta didik aktif melakukan atau melaksanakan karakter baik di setiap harinya? Kebijakan atau aturan yang dibuat oleh SD Negeri 7 Padang Panjang Timur. Bapak Ibu semuanya, Bila saya akan tanggapi apakah sudah ada kebijakan dari SD 7 Padang Panjang Timur tentang pelaksanaan karakter ini. Saya rasa sudah ada, karena di awal tahun ajaran dulu sudah diadakan rapat dan sudah kita sepakati bahwa kita akan anak kita akan melaksanakan sholat duha setiap hari, kemudian sebelum pulang melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Itu sudah disepakati secara lisan dan tulisan. Ya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih Bu Ena atas tanggapannya. Jawabannya sudah ada. Nah, mungkin kita sepakat Bapak Ibu semuanya terkait dengan pertanyaan yang kedua ini, apakah sudah ada kebijakan? Nanti kita jawab dengan tegas yaitu sudah ada kebijakan. Pertanyaan selanjutnya adalah mungkin kita mencari referensi kepada sekolah lain terkait dengan peningkatan karakter terhadap peserta didik. Itu Bapak Ibu semuanya. Maka diambillah pertanyaan yang ketiga, apakah sudah ada sekolah lain yang membuat program atau melaksanakan program kegiatan peningkatan pelaksanaan karakter baik bagi peserta didik yang dapat kita jadikan pedoman? Mungkin Bapak Ibu yang ingin menanggapi.
Untuk pelaksanaan sholat duha berjamaah, kemudian sholat zuhur berjamaah, sesuai dengan nama daerah kita Serabi Mekah, program itu tentunya sudah ada juga dilaksanakan oleh sekolah lain. Namun mungkin tekniknya, waktunya yang agak berbeda-beda. Ada beberapa sekolah yang menjadikan acuan sebelumnya itu melaksanakan sholat duha hanya dilaksanakan setiap Jumat, Sabtu pagi. Kemudian kita merencanakan dan sudah terlaksana juga sholat duha tidak hanya dilaksanakan di setiap Jumat Sabtu saja secara berjamaah, tetapi untuk setiap harinya Senin sampai Sabtu. Namun di sini yang perlu kami tekankan, sekolah kita melaksanakan sholat duhanya itu, walaupun kita tahu bahwa sholat duha itu tidak, sholat sunat tidak ada yang dilaksanakan berjamaah kecuali tarawih sama witir ya. Namun kita melaksanakannya untuk 2 rakaat pertama itu berjamaah dengan membaca bacaan sholatnya dengan dijaharkan, dikeraskan. Tujuannya agar bagi ada siswa atau adik-adik atau kelas yang di bawah yang belum hafal bacaan sholat, mereka dengan pembiasaan sholat yang dibacakan dengan dijahar itu lambat laun bisa hafal dengan sendirinya gitu. Kemudian rasanya yang ini agak belum ada. Kita tahunya berjamaah itu beberapa sekolah itu sudah ada yang melaksanakan. Kita menambahkan untuk sekolah kita dengan menanamkan juga konsep ke anak bahwa sholat duha tidak ada yang berjamaah ya anak, itu sudah disampaikan ke anak. Kemudian untuk sahnya, afdalnya anak kita minta lagi menambah 2 rakaat atau lebih lagi sampai 12 rakaat paling banyak dengan sendiri-sendirinya. Jadi 2 rakaat pertama itu untuk menghafalkan anak saja dan melihat bagaimana gerakan-gerakan sholat anak begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Fani. Kita sudah mencari referensi dari sekolah lain, di mana sekolah lain juga sudah melaksanakannya, namun yang berbeda adalah mungkin teknik atau waktunya saja. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Fani. Kita lanjutkan mungkin ke pertanyaan berikutnya. Kita ketahui dan kita simpulkan bahwa karakter baik peserta didik itu muncul tadi melewati kebiasaan. Begitu Bapak Ibu semuanya, melewati kebiasaan. Namun jika kita lihat di kelas-kelas kita, yang menilai dari karakter baik yang biasa kita lakukan adalah guru langsung yang melakukan dokumentasi gitu. Misalkan peserta didik A melakukan perbuatan baik, misalkan suka disiplin datang tepat waktu pada pagi hari. Peserta didik melakukan itu, namun yang mendokumentasikannya guru gitu. Mungkin ada teknik lain dari sekolah atau kelas kita, di mana peserta didik ini terkait dengan pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara atau alternatif yang dapat dilakukan atau yang dibutuhkan oleh peserta didik supaya yang mendokumentasikan karakter baik itu mereka sendiri gitu. Jadi sebelumnya kita sebagai guru yang mendokumentasikan, sekarang bagaimana mungkin alternatif lainnya yang mendokumentasikannya itu peserta didik sendiri gitu. Kita munculkan mungkin sikap mandiri dari peserta didik begitu. Kita jeda sebentar, azan Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan terkait dengan pertanyaan terakhir, bagaimana mendokumentasikan
pelaksana karakter baik peserta didik kita di sekolah. Bapak Ibu semuanya yang ingin menanggapi, baik Ibu Fani. Baik, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ahmad, alhamdulillah khusus karena wali kelas guru kelas 4 itu sudah ada diterapkan di kelas 4, di mana kami di kelas 4 memiliki lembar kontrol ibadah. Di dalam kontrol ibadah itu ada setiap harinya ada sholat fardu, sholat tahajudnya, kemudian puasanya, mengajinya, hafalan, disiplin kedatangan, nomor urut datang pertama itu siapa yang hadiri gitu. Nah itu lembar kontrol ibadahnya itu diisi oleh anak sendiri, siswa sendiri. Nah untuk sholat fardu di bawahnya juga sudah dijelaskan ada keterangan. Kalau anak melaksanakan sholat jamaahnya di masjid itu jamaah JM, jamaah di masjid, JR jamaahnya di rumah, kemudian S sendiri. Jadi pada awalnya menggunakan lembar jawab sebelum menggunakan kontrol ibadah, anak banyak juga yang tidak sholat. Kemudian setelah menggunakan banyak yang sholat berjamaah. Untuk membedakannya yang jamaah di masjidnya lagi untuk poin terbaiknya gitu kan. Kemudian dengan menggunakan kontrol ibadah, anak-anak itu terlihat tercatat bagaimana amalannya setiap hari. Kemudian di akhir bulannya dia mensetorkan ke guru, tapi menghitungnya itu adalah teman tersebayanya di teman sebelahnya atau siapa. Dia boleh memilih teman dengan siapa dia mencek lembar jawabannya, nanti diberikan kepada guru. Itu yang saya laksanakan di kelas tinggi Pak. Jadi dengan menggunakan itu yang awalnya ada anak yang tidak sholat, saya juga menambahkan kategori jumlah tidak sholat. Jadi untuk bulan pertama ada anak yang jumlah sholatnya yang tidak sholat itu cukup banyak. Kemudian saya menambahkan kategori jumlah tidak sholat dalam bulan ini. Nah itu kenapa perubahannya sampai bulan sekarang ini jumlah yang tidak sholat itu sudah semakin sedikit. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bu Fani. Mungkin kalau kita ringkas, untuk pelaksanaan karakter baik di kelas 4, peserta didik sendiri yang mengisi lembaran tadi disediakan lembaran untuk mendokumentasikan karakter baik tersebut. Baik, dari Ibu Reni. Jadi ini teman seperti apa yang sudah disampaikan Bu Fani tadi, apa yang hampir sama juga dengan ada yang kita laksanakan di kelas 6. Itu kelas 6 juga punya catatan ibadah hana. Itu ibadah hana tiap hari tersebut dicatat dan nanti dicek sama orang tuanya, ditandatangani orang tua, terus ada puasa sunnahnya, sudah hafalan surat-suratnya tiap hari. Cuma bedanya mungkin dengan Bu Fani itu sama aja ya tujuan kita. Kalau yang tadi nanti kan dia akan dikelompokkan berapa kebaikan atau karakter baik yang mereka lakukan, nanti dimasukkan ke dalam ada kantong-kantong kegiatan yang karakter baik yang dia lakukan, apa saja perbuatan baik yang dia lakukan dimasukkan ke dalam kantong tersebut. Nanti di akhir dalam 1 bulan dihitung, yang menghitung dia sendiri. Nah, kalau tadi Bu Fani temannya itu sama saja, kita punya baik samanya, tapi di sini kita minta kejujurannya di sini begitu. Nanti kita akan cocokkan dengan bukunya yang ada di catatan ibadahnya. Nanti akan kedapatan nanti ada anak yang jujur, ada anak yang tidak jujur. Terus juga yang ibadah ini, yang sholat anak, memang seperti Bu Fani itu juga tiap hari dicatat. Hari ini siapa yang masih tinggal sholat wajibnya? Awalnya itu banyak ya, awalnya banyak. Astagfirullah. Betul kita malu kalau lihat kelas 6 masih banyak yang tinggal sholat wajibnya. Harusnya kita perbanyak dengan sholat sunnah gitu ya.
Kemudian hari pertama banyak yang kurang dan akhirnya sekarang tinggal 3-4 orang, alhamdulillah. Jadi memang betul-betul bermanfaat sekali catatan ibadah anak ini. Jadi dari orang tuanya juga kita minta betul-betul diperhatikan di rumah tentang ibadah anak ini. Kemudian yang mendokumentasikan di samping kita sebagai guru itu sudah pasti setiap kegiatan kita dokumentasikan, tapi dari anak juga kita kasih tanggung jawab. Jadi ini rasa tanggung jawab lagi. Kita kasih tanggung jawab yang piket tiap hari mencatat, misalkan disiplin kedatangan, pokoknya tiap hari tugas yang piket hari itu. Jadi tiap hari itu terkontrol semuanya, tercatat semuanya, terdokumentasikan semuanya sampai sebulan ke depannya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu Reni. Luar biasa sekali memunculkan, sama mungkin sama Bu Fani, memunculkan sikap mandiri dan tanggung jawab di dalam kelasnya. Begitu luar biasa sekali. Mungkin jawaban-jawaban Bapak Ibu semuanya memberikan masukan-masukan, memberikan ide-ide yang luar biasa, terkhususnya kepada saya dan kelas 5 nantinya. Bagaimana bisa diambil sebuah pelajaran atau banyak pelajaran pada diskusi ini. Mungkin sebelum kita akhiri diskusi ini, ada tambahan dari Bapak Ibu semuanya atau kita cukupkan? Cukup Bapak Ibu semuanya? Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, diskusi hari ini alhamdulillah sangat luar biasa sekali, memberikan gambaran yang sangat luar biasa tentang kelas dan SD kita, yang mana nanti dapat kita manfaatkan untuk membuat program-program lainnya yang berdampak kepada peserta didik, sehingga apa yang program yang kita susunkan benar-benar dibutuhkan untuk perkembangan peserta didik. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian. Jika ada kata atau kalimat yang mungkin kurang pas dan kurang cocok pada diskusi ini, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita mulai ya. Baik, bertemu lagi kita di hari kedua. Di hari ini kita akan berdiskusi lanjutan terkait dengan apa yang telah kita diskusikan kemarin. Hari ini sama seperti biasa, Bapak akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang nantinya Anda semua menjawab pertanyaan tersebut. Boleh bergantian, namun aturannya adalah angkat tangan, lalu berdiri, lalu sampaikan pendapat Anda. Paham? Bisa dipahami? Bisa. Pertanyaan yang pertama, kegiatan seperti apa yang dapat meningkatkan pelaksanaan karakter baik bagi peserta didik? Siapa yang mau menjawab? Dengarkan teman ya, siapa yang mau menjawab? Bagaimana pelaksanaannya? Silakan Rere. Melakukan setiap hari karakteristik baik tersebut. Bagus, tepuk tangan untuk Rere. Jawaban dari Rere adalah dengan melaksanakan karakter baik tersebut setiap hari. Oke, ada pendapat lain? Tidak setuju dengan pendapat Rere? Setuju. Ada pendapat lain? Tidak. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang kedua, apakah sudah ada kebijakan atau aturan atau peraturan di SD Negeri 7 Padang Panjang Timur terkait dengan yang membuat peserta didik aktif melakukan atau melaksanakan karakter baik itu di sekolah? Siapa? Oh, Hasna. Silakan Hasna.
Bagus pendapat dari Hasna. Kata Hasna, tepuk tangan dulu. Kata Hasna di SD Negeri 7 Padang Panjang Timur sudah ada aturannya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apa yang kita butuhkan peserta didik untuk mendokumentasikan karakter baik yang kita lakukan di sekolah sehingga terekam atau terdokumentasi? Siapa yang menjawab? Silakan Naila terlebih dahulu. Mencatatnya. Oke, mencatatnya. Fayat. Meringkasnya dengan rinci supaya kita ingat. Oke, meringkasnya dengan rinci supaya kita ingat. Alika. Menggambarnya. Oke, menggambarnya. Zaki. Menghafalnya. Tabli. Mengingatnya. Mengingatnya. Apa lagi? Hah? Mengingatnya sama. Apa lagi Nada? Bertanya kepada teman atau orang tua. Apa nak? Sama dengan Alika. Ada yang lain? Ada beberapa jawaban yang Bapak simpulkan. Yang pertama tadi mencatatnya, menghafalnya, menggambarnya, bertanya kepada teman atau guru atau orang. Ada jawaban lain? Tidak. Setuju kita dengan pendapat teman tersebut? Setuju. Itu diskusi kita pada hari yang kedua ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.